Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kalian tetap stay untuk menonton video-video dari saya. Dan kita kembali mereaction kesaksian anak Tuhan lewat akun TikTok yang dia upload dalam bentuk video atau dalam bentuk slide foto. Jadi video yang dia upload tapi dalam bentuk slide foto. Dia menceritakan bagaimana kesaksiannya bersama dengan Tuhan, perjuangannya dalam studinya. Untuk sebagai dukungan kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng, dan juga berikan komentar kalian, komentar yang positif, berikan saran untuk kebaikan channel ini, dan juga like dan share untuk teman-teman kalian. Oke, kita langsung saja pada videonya, tonton sampai habis. Ini adalah sebuah kesaksian anak Tuhan di mana ada seorang wanita, dia memang percaya kepada Tuhan, dan dia menceritakan kisahnya lewat TikTok. Dan saya sudah izin dengan orangnya langsung lewat live streamingnya beberapa waktu yang lalu. Namanya Sharon Christine. Jadi nanti saya tampilkan akunnya di bawah sini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja pada videonya. Tuhan, aku pengen kuliah. Di Jawa bisa nggak ya Tuhan? Berarti dia bukan orang Jawa. Oke. Apakah Tuhan jawab? Anda dinyatakan tidak lulus seleksi SNMPTN 2022. Berarti mungkin kakak ini lulusan SMA-nya di tahun 2021 atau 2022 ya. Masih ada kesempatan pendaftaran dan mengikuti UTBK SBMPTN 2022 atau seleksi mandiri PTN. Tuhan, aku gagal. Jadi dia berdoa dan di sini dia gagal. Berarti jawaban dia tidak dijawab oleh Tuhan, hanya aja jawabannya gagal atau tidak. Tidak masalah, coba lagi anakku, kali ini cobalah bersamaku. Tuhan, bantu aku untuk bisa lolos jalur SBMPTN di tahun ini Tuhan. Selamat, Anda dinyatakan lulus seleksi SBMPTN 2022 di PTN Universitas Bengkulu, program studi ilmu hukum. Terima kasih Tuhan. Di sini Tuhan jawab dan berhasil. Di sini dia berikan lagi, Tuhan, aku nggak bisa ambil kesempatan itu karena kondisi ekonomi keluargaku sedang tidak baik-baik. Ya, oke. Ingatlah anakku, aku ada di sampingmu, cobalah belajar di tempat yang sudah kupilih buatmu. Jadi jawaban Tuhan itu ada begitu beragam ya. Jadi terkadang Tuhan langsung jawab ya. Terkadang Tuhan bilang, bukan itu yang tepat bagimu. Tuhan juga bilang, ya jangan, gitu loh. Karena memang belum. Tapi ini bukan kampus impianku Tuhan. Oke, dia curhat sama Tuhan nih. Biaya kuliah di sini juga mahal, orang tuaku nggak bakal sanggup membayarnya. Yeremia 29 ayat 11-14. Oke, nanti saya juga tampilkan di slide di sini. Tuhan, ini ada buka beasiswa full kuliah, pimpin jalanku Tuhan. Oh, berarti dia menolak yang tadi itu ya, yang dia lolos tadi dia nggak jadi. Aku ingin meringankan beban orang tuaku. Jadi dia memilih untuk mencari beasiswa. Lulus seleksi tahap 2. Dia mendengar dan dia menjawab. Puji Tuhan. Tuhan, Sharon bisa nggak ya kayak orang-orang aktif di organisasi seperti itu? Berarti Tuhan menjawab dia masuk S1 ini ya. Dijawab oleh Tuhan. Dia ikut komunitas-komunitas luar biasa. Dia mendengar dan dia menjawab. Tuhan, Sharon pengen magang di Badan Pusat Statistik Medan. Apakah dia ini orang Medan? Apakah Tuhan menjawab? Kita coba lihat. Dia mendengar dan dia menjawab. Selamat, Anda dinyatakan lulus. Puji Tuhan. Berarti Tuhan menjawab dengan jawaban ya. Tuhan, Sharon mau tetap melayani dan jadi berkat bagi orang lain. Ya, artinya dia tidak meninggalkan Tuhan, dia tetap berharap sama Tuhan dan dia mau melayani Tuhan. Tuhan menjawab beberapa jawaban apa yang menjadi permintaannya dengan Tuhan dan dia juga rindu melayani Tuhan. Jadi berkat luar biasa. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Dia melayani Tuhan. Oke, ini ada perayaan Natal itu. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan kamu dapat.
Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 77. Ya, dari slide video ini kan hanya slide-slide foto yang ditampilkan oleh yang namanya Sharon Christine ini luar biasa banget menurut saya. Ini memberikan contoh bagi kita sebagai anak-anak muda. Saya tahu bahwa banyak di luar sana teman-teman yang mungkin lulus kuliah atau mungkin juga lulus SMA atau mungkin masih lulus SMP, tapi masih belum tahu kemana dia harus pergi, kemana dia harus melanjut, bagaimana juga mungkin dia kewalahan soal biaya, mungkin dia susah untuk mencari tempat kuliah, tempat kerja kalau baru sudah lulus. Dari kesaksian Kak Sharon ini, kita dapat belajar banyak hal. Yang saya lihat dari sini adalah dia tetap mengandalkan Tuhan. Dari awal aja dia lari kepada Tuhan, dia menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Bukankah banyak anak-anak Tuhan di luar sana, ketika mereka pusing, mereka stres, mereka depresi, menjadikan pelarian mereka itu pada hal-hal yang gak benar. Mungkin mereka pada pergaulan yang salah, mereka melakukan cara-cara yang instan yang gak benar. Tetapi lewat kesaksian Kak Sharon ini kita dapat melihat bahwa Tuhan itu adalah harus menjadi sandaran kita, harus menjadi pengharapan kita. Satu hal yang perlu diingat di sini adalah Tuhan itu tetap menjawab. Tuhan itu tidak pernah tidak menjawab apa yang menjadi kerinduan kita. Tuhan itu tidak pernah tidak menjawab apa yang menjadi pergumulan kita kepada Dia. Hanya aja ada banyak bentuk jawaban Tuhan. Secara umum itu ada 3. Tuhan bilang jangan dulu, Tuhan bilang tunggu dulu, atau Tuhan bilang ya ini silakan. Dan di mata kita sebagai manusia ketika Tuhan bilang jangan atau tidak, ya kita seolah-olah gagal. Kita seolah-olah merasa Tuhan itu nggak menjawab aku. Padahal sebenarnya Tuhan itu sedang menjawab kita gitu loh. Kalau Tuhan bilang jangan, apakah berarti Tuhan tidak menjawab kamu? Sebenarnya Tuhan jawab. Tuhan itu tahu yang lebih baik dari kita. Tuhan tahu yang lebih baik, yang terbaik untuk diri kita gitu loh. Apalagi kalau Tuhan bilang tunggu dulu, jangan dulu. Artinya ada banyak hal yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi terkadang kita di sisi kita sebagai manusia, sering kita tidak memahami apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketika seolah-olah doa kita itu nggak dijawab oleh Tuhan. Kita hanya bahagia kalau Tuhan menjawab. Kita hanya memuji Tuhan kalau kita dijawab. Kita hanya percaya Tuhan. Kita hanya bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan menjawab. Menjawab dengan jawaban ya. Kalau jawaban tunggu dan tidak, kita sulit untuk bersyukur. Tapi lewat perjuangan kakak Sharon ini tadi, ini luar biasa banget. Untuk Kak Sharon ini Tuhan Yesus memberkati apapun yang menjadi pekerjaan sekarang atau mungkin sedang kuliah untuk saat ini. Kemarin waktu saya lihat live streamingnya, saya juga izin kepada dia untuk reaction kesaksiannya ini. Dia izinkan dan dia live bersama teman-temannya. Saya nggak tahu apakah dia masih studi. Tapi kerinduan saya, doa saya secara pribadi adalah bahwa Kak Sharon ini terus dilancarkan dalam apa yang menjadi kerinduannya kepada Tuhan. Dan ingat, Tuhan tetap nomor 1, hidup kita adalah yang kesekian. Jadi terus andalkan Tuhan dalam hidupmu, terus melayani Tuhan, terus berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi kita semua, ini adalah teladan dan contoh untuk kita. Terima kasih untuk kalian yang masih tetap menonton sampai selesai video ini. Tuhan tetap ada bersama kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tetap menjawab doa kita, hanya saja dengan jawaban yang berbeda-beda. Mari kita belajar memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita, supaya kita semakin mengenal Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus juga memberkati Kak Sharon yang memang telah mengizinkan saya untuk mereaction video TikTok-nya hari ini. Dan mungkin kalau ada video-video kesaksian lainnya, silakan juga mention di akun TikTok saja. Saya yaitu di Yata Official. Nanti saya kasih di atas ini, silakan kalian tag aja akun saya di sana supaya kita dapat mereaction video-video kesaksian lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.